Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nilula Ramayanti dengan NIM 2517051173. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan semua jawaban yang sudah saya jawab dari soal UAS yang sudah diberikan. Nah, jadi pada soal pertama itu diberikan studi kasus sebuah objek wisata di Bali mengalami peningkatan jumlah wisatawan, namun di sekitar pula masih banyak ditemukan sampah, kebisingan, dan perilaku wisatawan yang kurang menghormati kesucian pura. Nah, jadi di sini kita disuruh menganalisis kasus tersebut berdasarkan konsep Trihita Karana, serta menjelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan masyarakat, pengelola wisata, dan pemerintah untuk menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan juga dengan lingkungan. Nah, jadi Trihita Karana itu sendiri adalah konsep keharmonisan melalui 3 hubungan, yakni parahyangan, pawongan, dan juga palemahan. Yang pertama itu adalah parahyangan atau manusia dengan Tuhan, yang dimana wisatawan tersebut harus menghormati kesucian pura dengan upaya edukasi tentang tata keramanya, informasi dengan aturan berkunjung, dan perlindungan kawasan suci. Yang kedua itu adalah pawongan atau manusia dengan sesama, yang dimana wisatawan tersebut harus menghargai adat dan juga budaya untuk menjaga keharmonisannya. Nah, upaya yang dapat dilakukan itu dengan mengenalkan budaya Bali, edukasi etika wisata, dan juga pelatihan perilaku pariwisata. Yang ketiga itu adalah pelemahan atau manusia dengan lingkungan, yang dimana sampah dan kebisingan merusak keseimbangan lingkungan. Yang hal itu dapat diupayakan dengan menjaga kebersihan dan juga gotong royong, menyediakan tempat sampah, serta mengurangi plastik, dan juga melakukan pengawasan, saksi, dan juga pelestarian lingkungan. Jadi kasus yang kedua itu adalah tentang seorang mahasiswa rutin mengucapkan mantra Pancasembah. Namun, dia tidak memahami makna setiap mantra dan hanya menghafalkannya. Nah, pertanyaannya, menurut Anda, apakah sembahyang tersebut sudah mencerminkan tujuan Pancasembah? Jelaskan pentingnya memahami makna mantra dalam meningkatkan kualitas bakti kepada Ide Sang Yang Widi Wasa. Nah, jadi sembahyang tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tujuan Pancasembah. Mengapa demikian? Karena hal tersebut masih sebatas menghafal mantra saja tanpa memahami maknanya. Nah, tujuan Pancasembah itu sendiri adalah membangun hubungan spiritual yang tulus dengan Ide Sang Yang Widi Wasa melalui penghayatan dan juga ketulusan. Nah, adapun pentingnya memahami makna mantra itu sendiri adalah yang pertama untuk meningkatkan konsentrasi dan juga penghayatan saat sembahyang, menumbuhkan bakti yang tulus, membuat doa lebih bermakna, dan juga menyempurnakan kualitas bakti melalui rada atau keyakinan juga bakti atau ketulusan. Jadi kasus yang ketiga itu adalah dalam berkeluarga, orang tua selalu mengajak anak melakukan persembahyangan bersama. Namun, anak lebih memilih bermain gawai selama sembahyang berlangsung. Nah, pertanyaannya itu adalah analisis penyebab perilaku tersebut dan berikan solusi berdasarkan nilai-nilai Trihita Karana dan juga pemahaman terhadap Pancamatra Sembah. Nah, anak yang bermain gawai saat persembahyangan itu menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai makna sembahyang serta pengaruh penggunaan gawai yang berlebihan. Nah, berdasarkan Trihita Karana, hubungan dengan Tuhan atau perhayangan dapat diperbaiki dengan menjelaskan makna mantra Pancasembah dan membiasakan anak bersembahyang dengan kusyuk atau dengan serius. Hubungan dengan sesama pawongan ditingkatkan melalui teladan dan juga komunikasi yang baik dari orang tua. Nah, sementara itu, hubungan dengan lingkungan atau pelemahan itu diwujudkan dengan menciptakan suasana sembahyang yang tenang dan bebas dari gangguan gawai. Nah, dengan memahami makna mantra Pancasembah tersebut, sembahyang menjadi lebih kusyuk, bermakna, dan mampu meningkatkan kualitas bakti kepada Ide Sang Yang Widi Wasa. Studi kasus yang keempat itu adalah di sebuah perguruan tinggi, mahasiswa dari berbagai agama bekerjasama menyelenggarakan kegiatan bakti sosial. Namun muncul kelompok yang menolak bekerja sama karena perbedaan keyakinan. Nah, pertanyaannya di sini adalah jelaskan bagaimana konsep pluralisme dan ajaran Vasudhaiva Kutabakam dapat menjadi solusi dalam membangun kehidupan yang harmonis dan di lingkungan kampus. Nah, jadi pluralisme mengajarkan sikap saling menghargai keberadaan agama, budaya, dan juga suku. Sedangkan Vasudhaiva Kudubakam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah satu keluarga. Nah, jadi perbedaan agama tidak boleh menjadi penghalang untuk bekerja sama
Di lingkungan kampus, kedua konsep ini mendorong mahasiswa untuk membangun toleransi, saling menghormati, dan bekerja sama dalam kegiatan sosial demi kepentingan bersama. Nah, studi kasus yang kelima itu adalah seorang aparatur sipil negara menolak memberikan pelayanan kepada masyarakat tertentu karena perbedaan agama. Nah, pertanyaannya itu adalah kita disuruh menganalisis tindakan tersebut berdasarkan konsep Dharma negara serta nilai-nilai Pancasila dan ajaran Hindu. Jadi tindakan tersebut itu bertentangan dengan Dharma negara karena aparatur pemerintah wajib melayani masyarakat secara jujur, adil, dan juga tanpa diskriminasi. Nah, perilaku ini juga melanggar nilai Pancasila, terutama sila pertama, kedua, dan kelima. Dalam ajaran agama Hindu, Tattvam Asi mengajarkan bahwa semua manusia harus dihormati tanpa membedakan agama, sehingga pelayanan publik harus dilakukan secara profesional, adil, dan juga setara. Studi kasus yang keenam itu adalah di media sosial beredar unggahan yang menghina simbol agama tertentu sehingga muncul konflik di masyarakat. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana seharusnya umat Hindu menyikapi peristiwa tersebut berdasarkan nilai pluralisme, dharma, dan juga bermedia sosial. Nah, umat Hindu hendaknya menyikapi penghinaan agama dengan bijaksana, tenang, dan juga tidak mudah terpancing dengan emosi. Berdasarkan dharma dan pluralisme, setiap orang wajib menjaga kedamaian, menghormati perbedaan, serta menghindari ujaran kebencian. Nah, dalam bermedia sosial, masyarakat harus menggunakan media secara bertanggung jawab, tidak menyebarkan hoaks atau provokasi, serta mengutamakan dialog dan menyelesaikan melalui jalur hukum. Nah, studi kasus yang ketujuh itu adalah di media sosial beredar itu adalah sebuah panti asuhan Hindu menerima bantuan dana dengan jumlah besar, namun sebagian bantuan tidak disalurkan kepada anak-anak melainkan digunakan untuk kepentingan pengurus. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk menganalisis kasus tersebut berdasarkan ajaran Trikarya Parisuda dan juga etika pelayanan dalam agama Hindu. Kasus tersebut itu bertentangan dengan ajaran Trikaya Parisuda karena pengurus panti tidak berpikir, berkata, dan juga berbuat baik. Nah, penyalahgunaan bantuan untuk kepentingan pribadi itu menunjukkan ketidakjujuran dan tidak bertanggung jawab. Dalam etika pelayanan agama Hindu, bantuan merupakan amanah yang harus dikelola dengan jujur, tulus, dan digunakan untuk kepentingan penerima. Nah, tindakan tersebut merugikan anak-anak panti asuhan serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga sosial. Nah, studi kasus yang ke-8 itu adalah manusia melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di panti asuhan hanya untuk memperoleh nilai mata kuliah tanpa menunjukkan kepedulian kepada anak-anak. Nah, kita disuruh untuk mengevaluasi perilaku tersebut berdasarkan konsep karma marga dan nilai pelayanan yang diajarkan dalam agama Hindu. Jadi perilaku tersebut belum mencerminkan ajaran karma marga karena pengabdian dilakukan demi memperoleh nilai, bukan atas dasar ketulusan untuk membantu sesama. Motivasi tersebut masih berorientasi pada kepentingan pribadi. Dalam agama Hindu, pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk pelayanan kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Nah, oleh karena itu, kegiatan pengabdian seharusnya dilakukan dengan ikhlas, penuh tanggung jawab, dan juga kepedulian terhadap sesama. Studi kasus yang ke-9 itu adalah sebuah panti asuhan menghadapi keterbatasan dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak asuh. Nah, jelaskan strategi yang dapat dilakukan masyarakat Hindu berdasarkan semangat dana punya, gotong royong, dan juga tanggung jawab sosial. Nah, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menerapkan semangat dana punya, yaitu memberikan bantuan secara sukarela dan ikhlas sesuai kemampuan. Nah, bantuan itu dapat berupa uang, perlengkapan sekolah, pakaian, dan juga kebutuhan lainnya. Nah, selain itu, masyarakat dapat bergotong royong melalui kegiatan bakti sosial, penggalangan dana, serta menjadi relawan untuk mendukung pendidikan dan kesejahteraan anak-anak panti asuhan. Yang ke-10 itu adalah seorang pejabat menggunakan dana bantuan sosial untuk kepentingan keluarganya. Pertanyaannya itu adalah analisis tindakan tersebut berdasarkan konsep karma pala, Trikaya Parisuta, dan juga ajaran asetya atau tidak mencuri. Jelaskan dampaknya bagi perilaku dan masyarakat. Tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran karma pala karena setiap perbuatan akan menerima akibat yang sesuai. Penyalahgunaan dana bantuan juga melanggar Trikaya Parisuda dan juga ajaran asetya karena dilakukan dengan ketidakjujuran dan merugikan orang lain. Akibatnya, pelaku dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat, dikenai sanksi hukum, dan menerima konsekuensinya sesuai hukum karma pala. Nah, sementara itu, masyarakat dirugikan karena bantuan tidak sampai kepada yang berhak serta kepercayaan terhadap pemerintah menurun.
Studi kasus yang ke-11 itu adalah seorang pegawai menerima hadiah dari rekan. Tindakan tersebut dapat dibenarkan secara etika, jelaskan berdasarkan nilai kejujuran dan dharma dalam agama Hindu. Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi objektivitas. Hadiah setelah proses tender juga berpotensi menjadi bentuk gratifikasi dalam ajaran Hindu. Nah, kejujuran merupakan bagian dari dharma. Seorang pegawai harus bekerja secara jujur, adil, dan tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Soal yang ke-12 itu adalah di sebuah instansi, praktik gratifikasi telah dianggap sebagai budaya yang biasa dilakukan. Nah, bagaimana upaya membangun budaya anti korupsi berdasarkan ajaran agama Hindu sehingga kebiasaan tersebut dapat dihilangkan? Nah, budaya anti korupsi dapat dibangun dengan menerapkan nilai-nilai Hindu seperti Trikaya Parisuddha, Satya, Asetya, dan Dharma dalam setiap pekerjaan. Nah, upaya dapat dilakukan meliputi pendidikan anti korupsi, pengawasan yang baik, sistem kerja yang transparan, serta keteladanan dari pimpinan. Selain itu, pemahaman tentang ajaran karma para perlu ditanamkan agar setiap orang menyadari bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Yang ke-13 itu adalah sebuah yoga center lebih menonjolkan yoga sebagai tren kebugaran dan bisnis. Sementara aspek spiritual hampir tidak pernah diajarkan. Nah, evaluasilah kondisi tersebut berdasarkan tujuan yoga dalam ajaran agama Hindu. Bagaimana seharusnya keseimbangan antara manfaat fisik dan juga spiritual diterapkan. Nah, kondisi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yoga dalam ajaran agama Hindu, karena yoga tidak hanya berfokus pada latihan fisik saja, namun juga pada keseimbangan tubuh, pikiran, dan jiwa, serta mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Yang ke-14 itu adalah seorang mahasiswa mengikuti latihan yoga secara rutin. Setelah beberapa bulan, ia menjadi lebih tenang, sadar, dan mampu mengendalikan emosinya. Analisislah perubahan tersebut berdasarkan konsep Raja Marga, pengendalian diri, dan tujuan yoga dalam agama Hindu. Nah, jadi perubahan tersebut itu menunjukkan keberhasilan penerapan Raja Marga Yoga, yaitu pengendalian diri melalui disiplin pikiran dan juga latihan spiritual. Dengan latihan yang rutin, mahasiswa menjadi lebih fokus, mampu mengurangi stres, dan mengendalikan emosinya. Yang terakhir itu adalah pemerintah daerah berencana membangun sebuah yoga center yang juga difungsikan sebagai pusat edukasi budaya dan juga spiritual Hindu untuk masyarakat serta wisatawan. Nah, program yang dapat diterapkan antara lain itu adalah menyelenggarakan kelas yoga yang dipadukan dengan meditasi dan juga filsafat yoga, memberikan pendidikan karakter berdasarkan nilai-nilai Hindu, melestarikan budaya Bali, melaksanakan kegiatan sosial seperti dana punya dan bakti sosial, serta mengadakan seminar tentang kesehatan dan yoga dan juga spiritual. Sekian penyampaian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi.